Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum dari zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif yang digunakan yaitu piridoksin HCl atau vitamin B6 yang merupakan serbuk hablut putih. Zat tambahan yang digunakan yaitu HCl, larutan tidak berwarna, baunya yang menyengat. Selanjutnya ada Na2-eta, dia ini kristal putih dan tidak berbau. Selanjutnya Aqua Pro injeksi, yaitu larutan tidak berwarna, tidak berasa, yang biasa digunakan untuk sediaan injeksi. Nah, selanjutnya bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang kita buat adalah larutan injeksi. Kenapa dibuat larutan injeksi? Dikarenakan zat aktif kita yaitu piridoksin HCl mudah larut di dalam air. Dan sediaan injeksi juga memiliki kelebihan, antara lain dia itu mudah masuk ke dalam sirkulasi darah, tidak harus melalui metabolisme di dalam hati. Nah, selanjutnya itu ada indikasi dan dosis. Dapat menangani defisiensi vitamin B6 pada dewasa. Dosis maksimalnya itu 150 mg per hari. Terus mengobati anemia sideroblastik pada dewasa, dosis maksimalnya itu 400 mg per hari. Terus juga dia itu bisa menangani morning sickness pada trimester awal kehamilan dengan dosis yang diberikan itu 100 mg satu kali sehari, dan menangani kejang-kejang pada bayi baru lahir dengan dosis yang diberikan itu 10 sampai 100 mg per hari. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu formula. Formula literatur yang menjadi acuan kami dalam pembuatan sediaan injeksi piridoksin HCl ini ada dua. Yang pertama, formula dari Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation Sterile Product, dan yang kedua, formula dari Formularium Nasional. Dan formula yang dipilih oleh kelompok kami adalah piridoksin HCl sebanyak 50 mg, HCl 0,1 normalitas Qs, Na2-eta sebanyak 0,05%, dan Aqua Pro injeksi ad 1 ml. Maka alasan pemilihan formula disesuaikan dengan kebutuhan pada sediaan injeksi, di mana sediaan injeksi piridoksin HCl ini dibuat dalam volume 1 ml dan hanya untuk satu kali pemakaian atau single dose, sehingga tidak perlu penambahan zat pengawet. Sediaan injeksi piridoksin HCl ini merupakan larutan yang hipertonis sehingga tidak perlu ditambahkan NaCl sebagai zat pengisotonis. Sediaan ini memiliki pH stabilitas sekitar 2-3,8 sehingga diperlukan zat pengenjas pH yaitu HCl agar pH sediaan sesuai dengan ketentuan. Kemudian piridoksin HCl ini OTT terhadap zat pengoksidasi sehingga sediaan perlu ditambahkan zat penghelat yaitu Na2-eta, serta diperlukan Aqua Pro injeksi untuk melarutkan zat aktif. Alasan pemilihan zat tambahan pada formula yang pertama HCl. HCl banyak digunakan secara luas sebagai penambah keasaman atau pengejas pH dalam pembuatan obat. Yang kedua, Na2-eta digunakan sebagai zat pengkelat untuk zat aktif piridoksin HCl yang OTT terhadap zat pengoksidasi, sehingga diperlukan penambahan Na2-eta untuk menjamin stabilitas dari zat aktif. Jika stabilitas zat aktif terjamin, maka diharapkan dapat memberikan efek terapi yang optimal. Yang ketiga, Aqua Pro injeksi. Aqua Pro injeksi digunakan dikarenakan Aqua Pro injeksi adalah air murni hasil destilasi yang tadi sterilkan, sehingga biasa digunakan sebagai pelarut bagi sediaan parentera. Hal ini dikarenakan sediaan yang diberikan secara rute parentera harus dalam keadaan steril atau bebas dari mikroorganisme. Selanjutnya, perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas sediaan injeksi piridoksin HCl ini menggunakan rumus delta TB. Setelah dilakukan perhitungan delta TB, didapatkan hasil bahwa sediaan larutan injeksi piridoksin HCl ini bersifat hipertonis, sehingga tidak perlu dilakukan penambahan NaCl sebagai zat pengisotonis. Nah, di sini untuk cara pembuatannya sendiri, disiapkan alat dan bahan. Diusahakan alatnya itu dalam keadaan steril, dan setelah bahan yang telah ditimbang, piridoksin HCl dan dinatriadetas ini masing-masing dilarutkan secara terpisah dengan Aqua Pro injeksi. Kemudian larutan kedua tersebut dicampur, karena di sini kami membuatnya 10 ml, maka ditambahkan Aqua Pro injeksi sampai 10 ml. Lalu setelah itu diukur pH-nya dengan pH universal. Nah, rentang pH dalam sediaan ini termasuk dalam 2 sampai 3,8. Nah, jika sediaan tersebut masih kurang asam, bisa ditambahkan HCl 0,1 normalitas, dan sedangkan jika sediaan tersebut kurang basah, bisa ditambahkan NaOH yang 0,1 normalitas.
Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam ampul sebanyak 1 ml dengan menggunakan siring microfilter. Lalu disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Nah, setelah itu dilakukan uji evaluasi. Nah, yang terkait dalam sajian ini yang diuji itu ada uji fisika, uji kimia, dan uji biologis. Dalam uji fisika itu diuji evaluasi organoleptis, penetapan pH, uji kejernihan, uji kebocoran, bahan partikulat dalam injeksi, uji keseragaman volume, dan uji penampilan wadah. Lalu dalam evaluasi kimia bisa diuji penetapan kadar. Sedangkan dalam evaluasi biologis diuji sterilitas dan uji pirogen. Nah, di sini untuk kemasan primernya sendiri menggunakan vial yang disertai dengan label, sedangkan untuk kemasan sekundernya menggunakan dus yang dimana di dalamnya itu terdapat brosur dan di dalam brosurnya itu terdapat informasi tentang indikasi, kontraindikasi, efek samping, cara penggunaan, dosis obat, dan juga tercantum expired date dan juga tanggal pembuatan obat, serta ada nomor batch, nomor rate, dan juga logo obat, dan juga ada nama perusahaan yang memproduksi sediaan itu sendiri.